الحمد لله ذي الجلال والإكرام صاحب الطول والإنعام أحمده سبحانه وتعالى على نعمه العظام كما أشكره على آلائه الجسام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام، عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، وعلى آله وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان ما تعاقبت الليالي والأيام. أما بعد، فأولى ما يفتتح به الكلام في مثل هذا المقام الوصية بتقوى الله عز وجل الملك العلام وطاعته على الدوام، فإن تقوى الله أعلى نسب، وإن طاعته أغلى مكتسب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. معاشر الkiram, معاشر الكريمات, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari, adik-adik dan anak-anak jemaah Masjid Zaid bin Thabit, ataupun yang mendengarkan atau menyaksikan melalui media dimanapun berada, pada kesempatan yang mulia ini dengan harapan yang besar kepada Ilahi, mudah-mudahan Allah menerima kita di antara hamba-hambanya yang banyak bersyukur, banyak berzikir, dan dijauhkan dari segala sesuatu yang membuat kita khawatir. Semoga Allah melindungi kita semua dari segala yang tidak kita inginkan, dan dengan izinnya dikabulkan hendaknya apa yang kita harapkan. Semoga kehadiran kita, baik langsung maupun tidak langsung, pada kajian selepas subuh ini menambah catatan amal soleh kita, karena kita dengan izin Allah mudah-mudahan ikhlas karenanya untuk menghidupkan dan meninggikan zikrullah melalui majlis ilmu yang mudah-mudahan menguatkan kita, melindungi kita dari berbagai serangan syubhat dan syahwat yang senantiasa membinasakan. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kita khususnya di hari Jumat ini mudah-mudahan sering dan sesering mungkin menghiasi bibir kita yang keluar dari relung hati kita yang paling dalam kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan Allah sampaikan kepadanya, dan dengan izin Allah hafal dia nama kita, dan di akhirat nanti mudah-mudahan kita mendapat perhatian daripadanya dengan syafaat yang sangat kita harap. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa ba'du. Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan muslimat, saudara dan saudari, ikhwan dan akhwat, serta adik-adik dan anak-anak yang saya muliakan dan mudah-mudahan dirahmati Allah SWT. Masih bersama Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kita mengemis ilmu ini sedikit demi sedikit, tapi sedikit di beliau banyak di kita. Sedikit di beliau banyak di kita, karena ilmunya banyak.
Kita yang sedikit. Biasa sedikit dapat dikit pun sudah merasa dapat banyak. Tapi kalau biasa banyak dapat dikit, ya sedikit rasanya. Kita karena sedikit dapat dikit itu banyak rasanya. Alhamdulillah. Semoga sedikit tambah sedikit menjadi bukit hendaknya. Amin. Ma'asyiral muslimin, masih pembahasan yang kemarin berkaitan dengan bahasa Arab. Lebih panjang dibahas di sini karena di sini banyak terjadi penyimpangan seperti kita ketahui, yaitu al-bayanul khamis ini. Bahwasanya dalam bahasa Arab ini kalau tidak benar-benar istiqamah menggunakannya, tidak sedikit dari nas-nas syar'i yang berubah maknanya, dan tentu saja ketika berubah maknanya berubah dalalahnya, dan ketika berubah dalalahnya berubah pula produk hukum yang dihasilkannya, dan berubah pula keyakinan yang diyakininya. Oleh sebab itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sangat menegaskan ini agar kita benar-benar memahami syariat Allah ini, agama Allah ini, Al-Quran dan Sunnah seperti yang diturunkannya, bukan seperti yang kita inginkan. Karena dulu saja sudah banyak teori-teori dan metodologi memahami Al-Quran yang tidak sesuai. Hari ini tambah lagi, ya, tambah lagi metodologi berbagai teori yang dilahirkan orang yang dianggap dan disangka itu mengkhidmat Al-Quran, tapi tidak sedikit di antaranya justru melenyapkan nilai asal Al-Quran. Jadi ya, Al-Quran namanya juga Al-Quran, menghidupkan Al-Quran, tapi kadang-kadang menghilangkan nilai-nilai dasar Al-Quran, baik secara keyakinan ataupun amaliyah kita. Semoga Allah jauhkan kita dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat walaupun bunyinya hebat. Karena kita memang di zaman gelar. Kalau tidak gelar doktor dianggap tidak berilmu. Apa? Soalnya kuliah sampai ya, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kaum muslimin dan muslimat, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, seperti sebelumnya kita berhenti pada perkataan beliau, wa ilmu aktsaril lisani fi aktsaril arabi a'ammu min ilmi aktsaris sunani fil ulama. Bahwa ilmu tentang mayoritas bahasa Arab di mayoritasnya orang Arab lebih umum, lebih luas dibanding dengan berilmu tentang sebagian besar sunnah Nabi SAW di kalangan para ulama. Artinya orang Arab mayoritasnya menguasai mayoritas bahasa Arab, tapi tidak berlaku ini pada mayoritas ulama tentang sunnah. Artinya mungkin kalau dari bahasa sebagian besar menguasai sebagian besar bahasa, tapi mungkin dari sisi sunnah sebagian besar tidak menguasai sebagian besar sunnah. Allahumma musta'an. Ini Imam Asy-Syafi'i bicara di zamannya, di mana orang dulu kalau menuntut hadis itu dipuji-puji, disanjung-sanjung. Ya, kalau di zaman kita menuntut hadis dicemooh barangkali, ini pekerjaannya sulit, kuliahnya sulit tetapi pekerjaannya tidak menjanjikan. Allahumma musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Fa in qala qailun, lalu beliau sebelum orang bertanya dia sudah menanyakan, artinya sudah memberikan jawaban. Fa in qala qailun, kalau ada orang yang bertanya, faqad atau mengkritisi, tidak benar nih Imam Asy-Syafi'i bahwa sesungguhnya bahasa Arab itu, Al-Quran itu sepenuhnya berbahasa Arab. Itu katanya ada yang diambil dari bahasa asing, sehingga Al-Quran tak mesti dipahami dengan metodologi orang Arab, boleh dipahami dengan metode asing. Yang sekarang yang lagi mencari adalah metode hermeneutika yang diambil dari metodologi memahami Taurat atau perjanjian lama dan perjanjian baru, mau diterapkan dengan Al-Quran. Jelas-jelas ini adalah metodologi yang keliru. Kita sudah puas dengan metodologi baru, karena Nabi kullu muhdatsatin
kullu muhdatsatin, ya semua yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Cuma masalahnya ada bid'ah, nah itu masalahnya, ada bid'ah hasanah. Ini yang jadi problema besar ini, ketika dibuka pintu bid'ah hasanah, yang sayyi'ah pun kadang-kadang masuk dalam bid'ah hasanah. Tidak sedikit yang disebut oleh imam misalnya yang dinukil daripadanya disebut sebagai bid'ah hasanah. Ada pembagian seperti dinisbatkan pada Imam Syafi'i, disebutkan pada Imam An-Nawawi. Menurut Imam Asy-Syafi'i bid'ah munkarah, menurut Imam An-Nawawi bid'ah munkarah, tapi di belakangan disebut bid'ah hasanah. Jadi tidak konsisten jadinya. Imam Syafi'i akan dinisbatkan kepadanya ada disebut bid'ah hasanah. Imam Nawawi dinisbatkan kepadanya rahimahumullah bid'ah hasanah. Tapi ketika kedua imam ini mengatakan bid'ah itu bid'ah munkarah, tapi oleh kita dianggap sebagai bid'ah hasanah. Nah, baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, kalau ada yang bertanya, kata Imam Syafi'i, faqad najidu minal ajami man yantiqu bisyai'i min lisanil Arab. Kadang-kadang kita bertemukan orang ajam memakai dalam bahasanya kalimat bahasa Arab. Iya. Ada enggak? Ada pun enggak? Banyak. Misalnya dipanggil namanya Pak Zulkifli, hadir. Hadir bahasa apa? Bahasa Arab atau bahasa apa? Arab. Nah, misalnya dalam Pancasila, keadilan. Tidak apa Pancasila ya? Keadilan sosial. Coy, adil bahasa apa? Jadi kalau ada yang bilang tinggalkan bahasa Arab, dia akan bingung nanti berbahasa. Sebab adil, saya tanyakan, di bahasa manapun tidak ada adil. Tidak ada padanan kalimat adil dalam bahasa lain. Hanya bahasa Arab. Coba, antum orang mana sih? Orang Medan? Bukan? Kok melihat ke sana satu? Antum orang mana? Lampung. Apa bahasa Arab? Bahasa Lampungnya adil? Adil juga. Ya, coba bayangkan. Ya, Syekh orang mana? Orang Kampar. Apa bahasa Ocunya? Sama juga adil, enggak ada. Coba, ada yang dari mana lagi? Jadi enggak ada. Ini adil hanya ada dalam bahasa Arab dan hanya ada dalam bahasa Al-Quran dan bahasa hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi tidak bisa ditinggalkan. Nah, ini yang dikatakan, kalau ada yang memakai bahasa ini di kalangan orang ajam, apakah itu bukan berarti Al-Quran juga memakai bahasa ajam? Dijawab oleh Imam Syafi'i, fadzalika yahtamilu ma wasabtu min ta'allumihi minhum. Ini, kata Imam Asy-Syafi'i, kemungkinan seperti yang saya sebutkan sebelumnya, dia ambil karena belajar dari orang Arab. Jadi silakan tuan-tuan teliti, ada nggak dulu kalimat adil ini sebelum Islam masuk ke Indonesia? Ahli bahasa, ayo. Belum diteliti, belum jadi ke proyek penelitian. Jadi bahasa-bahasa yang tidak ada dalam kosakata orang Indonesia lalu ada setelah Islam masuk, catat untuk skripsi. Nah, artinya pengaruh Islam terhadap bahasa kita memberkaya khazanah. Bahkan kalimat-kalimat indah menghiasi bahasa. Kalau ambil dari Arab mungkin kalimatnya tidak indah kan? Coba misalnya perang, apa perang itu? Ngerjain orang kan? Kan tidak bagus kan? Saya tidak tahu apa betul ya perang, ngerjain orang ya. Apalagi bahasa, banyak dari istilah-istilah yang merusak. Kalau dari bahasa Arab antum akan temukan istilah-istilah seperti akhlak. Sudah jadi bahasa Indonesia? Apa bahasa kitanya? Bahasa Lampung. Akhlak juga tidak ada padanannya. Disebut adab lain lagi, akhlak lain lagi. Makanya kaum muslimin dan muslimat, Nabi
untuk menyempurnakan akhlak. Karena akhlak itu bernilai tinggi. Bernilai, kalau adab belum tentu. Mungkin di budaya dianggap bernilai, tapi di sisi Allah belum tentu bernilai. Misalnya saya kiai haji misalnya, punya pesantren, punya santriwati. Adab santriwati ke saya gimana? Di kita, di budaya kita, adabnya santriwati kalau ketemu saya gimana? Cium tangan. Beradab nggak? Beradab nggak? Kalau dia, siapa yang bilang tidak? Ayo, bertanggung jawab kan? Hah? Ini dianggap adabnya, orangnya santun, beradab, ya tak? Betul? Iya tak? Kalau tidak dia lakukan dianggap tak beradab. Tapi apakah ini masuk akhlak? Tidak. Karena akhlak itu adalah bernilai. Karena akhlak mengatur mana yang adab yang syar'i, mana yang tidak syar'i. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, Nabi disebut oleh Rabbnya, oleh Allah SWT, innaka la'ala khuluqin azim, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Jadi moral belum tentu adab. Moral belum tentu adab. Jelas kaum muslimin? Ya, dulu adabnya ke raja-raja itu sambil merangkak, ya, merangkak. Adab itu etika bertemu dengan raja. Tapi masuk akhlak tidak, karena tidak masuk akhlak muslim rukuk dan sujud kepada sesama hamba. Jelas ya bedanya. Jadi banyak bahasa yang kalau diartikan keliru pula hasil dan produk hukumnya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sama dengan sifat kalimat munafik. Ada seorang remaja, anak muda, ngajak temannya berbuat maksiat. Ya, kita gimana anak muda biasanya ngerjain? Tidak pernah bikin dosa ya? Kaum muslimin dan muslimat, ngajak misalnya mencuri, ngajak pacaran misalnya, ya tak? Lalu dia bilang temannya, enggak, saya tidak mau. Jangan munafik lu, katanya. Jangan munafik. Nah, apakah itu benar munafik yang seperti ini? Ini yang beriman sebenarnya. Yang tidak mau berbuat dosa, tapi dalam bahasa Indonesia sudah menjadi munafik itu pura-pura, kura-kura dalam perahu, pura-pura, bukan pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak mau. Mau tapi malu. Ini dianggap munafik. Jadi ini adalah berubah dalalahnya. Berubah dalalahnya. Jadi ketika kita terubah dari dalalah aslinya, berubah mafhumnya. Berubah mafhumnya, berubah produk hukumnya. Allah musta'an. Fadzalika yahtamilu ma wasaftu min ta'allumihi minhum. Kalau ada yang seperti ini, saya katakan kemungkinan itu orang belajar daripada orang Arab. Dan saya setuju dengan perkataan Imam Asy-Syafi'i ini. Kita sudah buktikan tadi, adil tidak ada dalam bahasa manapun. Taqwa ada dalam bahasa manapun. 725 bahasa di Indonesia tidak ada kalimat taqwa ini, tidak ada. Coba di negeri yang paling banyak bahasanya mana? Tidak tahu juga ya. Papua Nugini. Jadi kalau semakin banyak hutannya, semakin banyak komunitas. Semakin banyak komunitas, banyak bahasanya. Kita banyak pulaunya, banyak terpisah dari orang lain, banyak bahasanya. Kalau padang pasir kan tidak banyak kan hutannya, jadi mereka bahasanya tidak terlalu banyak. Kalau kita bahasa banyak sekali, nomor 2 di dunia ya, setelah Papua Nugini. Bertetangga juga ya, sempat hampir satu negara tuh kan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi ada kemungkinan mereka belajarnya dari orang Arab dengan kalimat itu, karena dari dulu sudah ada interaksi antara orang Romawi dengan orang Arab, antara orang Persia dan orang Arab, walaupun hanya dari sisi perdagangan saja. Di sisi politis mereka tidak, hanya sebagian-sebagian yang di bagian utara yang tahaluf atau berafiliasi ke salah satu kekuatan superpower pada masa itu, Persia dan Romawi. Tapi sebagian besar orang Arab tidak tersentuh. Sehingga ketika Nabi diutus, budayanya masih asli, bahasanya masih asli. Sebab kalau mereka sempat berasimilasi, maka bahasa pasti terkontaminasi.
Kalau mereka berasimilasi, bahasa terkontaminasi. Kalau apalagi kalau ada pertukaran budaya namanya, pertukaran pertukaran budaya dan sebagainya. Ini dari sisi mungkin ada positifnya, menambah wawasan, tapi di sisi lain merusak keaslian budaya kita. Jelas mana? Iya. Makanya sebenarnya program ini dari sisi mungkin ada sedikit positif, tapi negatifnya paling banyak. Sebab apalagi di saat kita lemah dalam mempertahankan budaya kita. Ya tak? Dulu anak-anak gadis Melayu itu pemalu, kalau sekarang bikin malu. Lah, sebagian kecil sekali. Ya, kalau sudah menganggap budaya orang lain diasimilasikan dengan budaya kita, hilang malunya. Karena memang budaya barat dengan budaya timur beda. Timur pemalu, barat bikin malu ya. Barat bikin malu. Nah, siapa yang ke barat-baratan suka bikin malu. Kalau yang ke timur-timuran, insya Allah banyak sikap pemalunya. Kalau gadis perempuan Melayu itu dulu pulang maghrib itu malu dia. Tapi karena sudah nonton film barat, akhirnya pulang menjelang subuh bikin malu. Itu aja bedanya. Jelaskan muslim muslimat ya rahmati Allah. Terjadi asimilasi, pertukaran budaya, risikonya sangat besar. Pemasukannya dikit, tapi kosnya tinggi. Sama dengan rokok. Rokok kan ada pajaknya, tapi obat yang dikeluarkan atau anggaran dikeluarkan untuk mengobati orang merokok lebih besar dari pajak yang dihasilkan dari rokok tersebut. Minuman keras juga seperti itu, apalagi narkoba. Ya, narkoba. Narkoba tidak ada pajaknya kan? Barang haram tu saya tidak boleh. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Fa in lam yakun mimman ta'allamahu minhum fala yujadu yantiqu illa bil qalil minhu. Kalau bukan karena mereka termasuk yang belajar kepada orang Arab, tidak ada yang mengucapkan kalimat itu kecuali sedikit sekali. Kecuali sedikit. Wa man nataqa bi qalilin minhu fa huwa taba'un lil arabi fihi. Kalau ada sedikit yang mengatakan atau ada beberapa kata, sedikit kata yang digunakan yang mirip bahasa Arab, tentu yang dikit ikut yang banyak. Tidak mungkin kita katakan yang banyak ikut yang sedikit. Jelas? Jadi yang banyak diikuti oleh yang sedikit. Fahuwa taba'un lil arabi fihi. Berarti dia ikut asalnya di bahasa Arab. Wala nunkiru iz kana al-lafdhu qila ta'alluman aw nutiqa bihi mawdu'an. Jadi Imam Syafi'i mengatakan kita tidak mengingkari bahwa bahasa itu bagi dua. Ada yang dipelajari dan ada yang memang itu pada asalnya sejak lahir dia sudah punya bahasa itu dari orang tuanya. Jadi bahasa itu karena ada khilaf di antara ulama apakah bahasa itu mustalah atau mawdu'. Bahasa itu istilah yang disepakati setelah kita buat nih bahasa kita disepakati ya, atau memang sejak adanya kita bahasa itu sudah siap untuk kita gunakan. Atau tuan pendapat yang mana? Masing-masing punya alasan. Masing-masing punya alasan. Tapi wallahu alam yang lebih dekat adalah mawdu', bahasa itu sudah siap untuk kita gunakan. Iya kan, siap untuk kita gunakan dengan mendengar dari lingkungan kita. Saya tidak atau hampir tidak kita ketahui seluruh ahli bahasa di negeri ini sepakat membuat istilah untuk makan ini istilah, untuk minum ini istilah, ada? Nggak ada ya? Nggak ada. Yang ada orang menulis hanya kaedah bahasa. Tapi kalau untuk ini kemudian dibuatnya kaedah, kemudian bagaimana memahami bahasa dengan istilah-istilah itu dari penggunaan orang Arab asli atau bahasa aslinya. Jadi bukan disepakati dulu bikin bahasa baru berbahasa, tapi tidak, sudah ada bahasa lalu dibuat istilah. Tetapi sebagiannya memang hasil ta'allum, hasil proses belajar. Hasil proses belajar. Seperti kita belajar pada orang tua kita, kemudian belajar pada guru kita. Berapa banyak bahasa yang sebelumnya belum kita ketahui, tetapi setelah belajar kita semakin banyak kosa kata yang kita kuasai. Baik.
Jadi kata Imam Syafi'i, wala nunkiru in iz kana al-lafdhu qila ta'alluman. Dan kita tidak memungkari bahwa ada lafaz yang dikatakan dengan ta'allum, dengan belajar. Au nutiqa bihi mawdu'an, atau diucapkan secara naluri, secara mawdu', sudah disiapkan. Ayyuwafiqa lisanul ajami, bahwa ada sebagian bahasa ajam, bahwa bahasa ajam, au ba'dhuha, atau sebagiannya, qalilan min lisanil Arab, sedikit dari bahasa Arab. Kama yatafiqul qalilu min alsinatil ajam. Ini asalnya yattafiqu, tapi ada dalam bahasa Al-Huzail bahwa ada tak bisa diganti dengan alif. Yatafiqu, asalnya yattafiqu. Nah, dan Imam Asy-Syafi'i hujjah fil lughah. Imam Syafi'i adalah hujjah dalam bahasa. Baik. Kama yatafiqul qalilu min alsinatil ajam, sebagaimana sedikit dari bahasa-bahasa ajam ada persamaan. Sedikit bahasa ajam ada keserupaannya bersama. Baik. Al-mutabayyina fi aktsari kalamiha, walaupun mayoritas bahasa mereka itu berbeda. Jelas? Misalnya antara bahasa Jawa dengan bahasa Melayu. Ada nggak sebagian katanya yang sama? Ada kan? Ada. Bahkan bahasa Bangkinang aja dengan bahasa Brazil ada yang sama. Coba bayangkan. Ya ada. Dua dalam bahasa Bangkinang apa? Dua bahasa Brazil? Duonya. Jadi kaum muslimin sama-sama duo. Jadi padahal entahlah, ada datuk kita dulu kayak apa? Tuk Domo misalnya dulu kayak Brazil enggak tahu sih. Tapi ada mutabayina, walaupun mereka saling berjauhan, saling berbeda. Fi aktsari kalamiha, dalam sebagian besar bahasanya. Ma'atana idiyariha, dan ditambah lagi berjauhan tempatnya, saling berjauhan tempatnya. Wa ikhtilafi lisaniha, dan berbeda-beda lisannya. Wa bu'dil awasiri bainaha wa baina man wafaqat ba'dha lisanihi minha, dan sangat jauh, tidak ada hal-hal yang mengikat di antara mereka. Al-awasir jama' asira rabithah, yang menghubungkan baik darah, nasab, atau bertetangga atau berbesan dan sebagainya, tidak ada. Mereka jauh semuanya, tapi ada sebagian bahasanya mirip, sebagian dari bahasanya mirip-mirip. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, di bahasa ajam aja terjadi, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Fa in qala qailun, nah kalau itu terjadi, bisa saja terjadi bahasa Arab, sebagian dari kata-kata bahasa Arab itu mirip dengan sebagian dari bahasa ajam. Apakah itu ditafsirkan bahwa bahasa Arab diambil bahasa ajam? Kata Imam Syafi'i tidak. Sebagaimana sekarang orang Ocu tidak mau dibilang dua itu diambil dari bahasa Brazil. Orang Brazil juga bersikeras nanti. Siapa orang Ocu dikit mereka ya. Tidak mau, dia mau mengatakan itu nanti. Cuman ini sepakat saja. Tidak ada hubungan, tak ada pengikat, tak ada bertetangga, tak ada bebesan. Saya tidak tahu ada orang Bangkinang nikah orang Brazil, belum ada kayaknya. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmatillah. Ada yang mau cari rekor? Saya hubungkan. Baik. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kalau demikian, maka kalau ada sebagian kata dalam bahasa Arab sama dengan kata dalam bahasa ajam, misalnya istabrak, sebagian ahli tafsir mengatakan itu dari bahasa Persia. Dari bahasa Persia kita katakan tidak mesti bahwa istabrak itu artinya permadani atau sutra. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tidak mungkin dikatakan itu dari bahasa Persia. Ini bahasa Arab, memang beginilah orang Arab tahunya. Orang Persia begitu pula dia tahunya. Walaupun mereka sempat bertemu, tetapi di masa sebelum Al-Quran turun, pertemuan mereka sangat kurang. Sangat kurang. Orang-orang Arab lebih cenderung ke Syam dibanding ke
ke Khurasan. Perdagangan mereka ke Syam, ke Romawi lebih intens. Kalau yang ke Persia hanya orang-orang yang berbatasan dengan mereka, seperti dia orang Irak dan sebagainya. Fa in qala qailun, kalau ada lagi yang bertanya, yang pertanyaan tadi sudah terjawab ya. Kalau ada sedikit perkataan orang Arab yang mirip dengan bahasa yang terdapat dalam bahasa Ajam, bukankah itu tanda bahwa Al-Quran dan hadis memakai atau orang Arab memakai sebagian bahasa Ajam? Kita katakan tidak, kata Imam Syafi'i, karena mungkin saja tanpa ada sama sekali pertemuan, dan itu yang dikenal oleh orang Arab. Adapun orang yang mengatakan itu dari bahasa Ajam, itu teorinya, mohon maaf, hanya teori cocok logi. Tahu cocok logi? Bahasa ini ada dalam Quran, bahasa dalam bahasa Persia, lalu dikatakan ini diambil dari bahasa Persia. Belum ada penelitian mengatakan bahwa orang Arab belajar ke Persia, enggak. Paham maksudnya? Hanya ilmu cocok logi. Macam ada UFO turun, dikira ini pengintai Dajjal. Tahu UFO? Piring terbang. Jadi dianggap sebagai pesawat pengintai Dajjal gitu. Berarti Dajjal sudah hampir turun. Atau ketika ada nanti lambang masjid seperti ini, di Masjidil Haram ada menara seperti itu, kan bulan sabit. Tapi maka orang yang tak suka dibilang itu qarnus syaitan, tanduk setan. Ya, di dalam dia penuh dengan setan. Akhirnya dia kesetanan. Yang bulan sabit pun dikiranya tanduk setan. Ya biasalah. Wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun wa ainus sukhti tubdil masawiya. Mata yang suka tidak ada aib nampak padanya. Tapi mata yang tidak suka sedikit saja yang benar sebenarnya tidak aib dianggap aib. Ketemu hadis bahwasanya akan lahir dari qibala Najd fitnah, terjadi fitnah, dikiranya Najd di situ. Nabi isyaratnya ke Najd di Irak. Najd itu ada 4, tapi karena hati penuh dengan setan, akhirnya penuh dengan fitnah, ditafsirkanlah fitnah dari Najd dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jelas kongko? Jelas. Saya membimbing ada skripsi dulu tentang tafsir Najd itu dalam hadis-hadis. Maka yang terbukti bukan Najd yang ada di Jazirah Arab, tapi ada di Irak. Karena memang fitnah itu banyak lahir dari Irak. Coba Khawarij lahir dari mana? Irak. Haruriyin, Harura dekat Kufah. Syiah lahir dari mana? Dari Irak, di Kufah. Ya. Iya dah. Taib, Qadariyah lahir di mana? Di Basrah, di Irak. Mu'tazilah lahir di mana? Di Basrah, di Irak. Apa lagi? Dan ilmu kalam lahir di mana? Madinah. Di Irak. Makanya kaum muslimin banyak firqah itu lahir dari Irak. Jelas Pak? Jelas. Kok jenis tak salah sabui je lah. Jadi Najd yang dimaksud bukan Najdnya di Jazirah Arab. Tapi karena itu tadi nampak bulan sabit, oh ini tanduk setan. Sampai hati antum mengatakan bahwa menara Masjid Haram ada tanduk. Mau antum terima kan? Di menara Masjidil Haram ada tanduk setan katanya. Auzubillah. Semoga Allah memberikan adab yang baik terhadap lisan yang seperti ini. Ya, semoga Allah memberikan adab yang baik pada lisan seperti ini, segera membersihkannya lisannya dari perkataan yang tidak baik. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kenapa tuntut marah? Oh enggak, alhamdulillah. Saya takut juga tuntut marah. Jadi ada berbagai bahasa, walaupun saling berjauhan ahlinya, tetapi ada kemiripan di antaranya, dan kita tidak katakan ini ngambil di sini, ini ngambil dari sini. Tadi saya katakan bahwa mereka hanya mencocok logikan, ini bahasa dan bahasa ini ada, dan bahasa Persia ada, Romawi, sehingga diambil dari bahasa asing. Tidak ada yang membuat penelitian. Gimana dia neliti? Dia tidak hidup, main kira-kira semua. Ya, main kira-kira semua. Jadi dikiranya
Ketika ada bahasa Al-Quran, berarti Al-Quran mengambil bahasa asing. Bahasa mantap, mengakomodir bahasa. Kan bahasanya mantap kan, mengakomodir, itu mengakomodir. Ya, Al-Quran tidak hanya mutlak berbahasa Arab, tapi juga mengakomodir bahasa bahasa asing. Jadi, kita kan enak bunyinya ya, kalau ada pimpinan, Masya Allah pimpinan ini mengakomodir seluruh elemen, gitu ya, bagus bunyinya kan ya. Orang, walaupun dia orang misalnya orang suku ini misalnya, tapi di situ ada pejabatnya orang ini, suku ini, kan bagus bunyinya ya. Akomodatif. Tapi dalam Al-Quran tidak bisa dipakai bahasa ini. Ini bahasa menipu, ini bahasa menipu. Al-Quran bilisanin arabiyyin mubin. Jelas. Ini kadang-kadang kita tertipu karena rayuan, betul kan? Betul enggak? Saya dibawa orang surat tanah, Masya Allah, dengan nilai 2,5 miliar. Ustaz, dalam 2 minggu ini menjadi 7 miliar. Masya Allah. Tertipu enggak saya? Kalau saya enggak ini, hati-hati, tertipu enggak? Tertipu? Ya kita kan ada rayuan itu. Mantap. Kalau dapat 5 miliar dalam 2 minggu, Pak, siapa enggak cinan? Tapi subhanallah, kita sudah terbiasa di dalam ilmu hadis, kalau berlebihan janjinya tanda hadis palsu. Ya, seorang yang mengerjakan sholat khusus ini misalnya di awal bulan ini misalnya, daya dapat pahala masuk surga dengan dipan di dalamnya 70.000, di atas setiap dipan 70.000 bidadari. Sibuk ngurusnya Pak. Ya, setiap bidadari punya 70.000 anting sebesar apa telinga. Dan seterusnya. Pak capek juga nyari, kita kan tidak bisa memutuskan, tapi ciri-cirinya sudah menunjukkan itu. Ciri-ciri sudah menunjukkan. Kalau berlebihan biasanya ada tipuan. Demikian juga dengan istilah-istilah, selalu dibuat masalah dengan istilah yang menipu. Makanya kita tidak boleh terpengaruh karena istilah. Dengan istilah kita lebih kepada mana yang hak itu sesungguhnya, yang hak itu sesungguhnya. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fa in qala qailun, kalau ada yang bertanya lagi, kata Imam Asy-Syafi'i, mal hujjatu fi anna kitab Allah mahdhun bilisanil Arab. Apa alasannya, apa hujahnya wahai Imam Asy-Syafi'i, bahwasanya di dalam kitab Allah itu hanya mahd, ibadah yang istimewa, hanya mahd yaitu bahasa, mahdun bilisan, hanya dengan bahasa Arab, la yakhlituhu fihi ghairuh, tidak bercampur dengan bahasa lain, tidak bercampur dengan bahasa lain. Berkata beliau, fal hujjatu fihi kitabullah. Coba lihat kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi para ulama dulu, Imam Asy-Syafi'i secara khusus selalu mengajak kita ke kitabullah. Kenapa dia bilang? Sudah saya teliti itu. Saya sudah baca Al-Quran dari awal sampai akhir, dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas, penelitian saya. Ya Pak ya? Pada Imam Syafi'i wajar saja dia mengatakan itu, karena dia adalah orang yang memang meneliti bahasa dan hafiz Quran sejak umur 7 tahun dan khatam Quran setiap hari 1 kali khatam. Di bulan Ramadan sehari 3 kali, menurut hikayat yang disampaikan dari beliau rahimahullah ta'ala. Kira-kira yang khatam sekali dalam sehari, pengalaman tak dengan Al-Quran? Pengalaman? Awak aja yang khatam sekali setahun dianggap pengalaman dengan Al-Quran. Ini tidak, dia sekali sehari khatam. Di luar Ramadan pun rahimahullah ta'ala. Tapi dia tidak katakan, hujahnya adalah penelitian saya. Sebab kita hari ini cenderung lebih percaya pada penelitian daripada Al-Quran dan hadis. Ini Al-Quran, oh, belum sudah teliti apa belum kebenarannya? Ya Allah ya Rabbi, zalikal kitabu la raiba fih. Itu Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya.
Lalu antum lebih percaya pada penelitian yang di mukaddimah dia katakan penelitian ini secermat apapun sudah melakukan penelitian dengan sebenar-benarnya, tetapi yang namanya usaha dan pekerjaan manusia pasti ada silap dan salah. Maka kritik yang konstruktif, yang membangun sangat diharapkan dari para pembaca yang budiman. Apa? Yang penulis sendiri ngaku ada kekurangan, lalu kita lebih percaya padanya. Al-Quran di mukaddimahnya di awal-awal surah Al-Baqarah, la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya. Berulang-ulang Allah katakan al-haqqu min rabbik, al-haq itu dari Rabbmu, fala takunanna minal mumtarin. Makanya para ulama yang betul-betul ahlus sunnah selalu mendahulukan Al-Quran dan sunnah, bukan mendahulukan logika dan pendapat. Jelas? Tidak aja saya ulang lagi, tapi lain lagi redaksi itu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi Imam Syafi'i langsung mengarahkan kita, al-hujjatu fihi kitabullah, yang menjadi hujjah Al-Quran itu sendiri. Dia mengajarkan ke kita Al-Quran bahasa Arab, siapa yang bilang? Al-Quran sendiri. Allah mengatakan dia begini, siapa yang bilang? Dia sendiri, bukan kita. Karena kita tak akan pernah lebih teliti daripada Al-Quran sendiri. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Makanya kaum muslimin dan muslimat, para ulama sudah membuat tertibul adillah. Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas. Anda tinggal Quran langsung ke qiyas. Dalil paling lemah itu adalah analogi. Dalil yang paling lemah di antara 4 dalil ini adalah analogi. Baru pakai analogi kalau tidak ada dalil. Ini tidak, analogi didahulukan daripada Al-Quran dan Sunnah. Terus setelah itu antum bilang kamilah ahlu As-Sunnah, yang sesungguhnya yang lainnya palsu. Yang pakai sunnah dianggap tidak ahli sunnah, yang tak pakai sunnah dianggap ahli sunnah. Apa mana ahli itu? Bahasa Arab tak? Bahasa Arab tanya ke orang dia. Jadi al-ahlu itu dikatakan si fulan ahlinya, maknanya adalah dia melaziminya, minal luzum, artinya selalu bersamanya. Makanya istri saya disebut dengan ahli. Orang Arab bilang, kalau dia bilang istri, ahli, artinya orang yang selalu bersama saya. Jadi kalau ahlus sunnah selalu bersama sunnah. Kenapa tidak sebut ahlul Quran was sunnah? Padahal lebih tinggi Al-Quran daripada sunnah. Ayo. Kepada diam semua. Jawablah. Kaum muslimin dan muslimat, kenapa? Karena yang membezakan kita, ya, umat Islam ini, mana firqah najiyah itu adalah sikapnya terhadap sunnah. Sebab Al-Quran semua tidak ada yang mengingkarinya, tapi sunnah ada sebagian yang mengingkarinya, baik secara total, mutlak, masuk aliran ingkarus sunnah, atau secara parsial. Lafaznya diakui, maknanya tidak diakui. Atau secara parsial menolak yang ahad, menerima yang mutawatir. Ini juga masuk dari menolak sunnah Nabi SAW, yang tentu saja derajatnya berbeda-beda. Ya, kalau mengingkari secara mutlak tentu saja keluar dari Islam, karena tidak merealisasikan syahadat la Muhammadur Rasulullah. Tapi kalau mengingkari dengan takwil, ini masalahnya. Kalau hidup di zaman Nabi tidak mungkin dia nolak ini kan. Cuman karena hidup di zaman kita, ya kita tak bisa mengatakan orang yang mengingkari secara parsial dengan takwil keluar dari Islam, tidak mungkin. Itu bukan urusan kita. Tapi mereka menolak karena ada takwil dengan berbagai takwil, ya, penafsiran yang keliru. Dia anggap itu penafsiran yang benar dengan takwil. Karena apa? Misalnya hadis ahad tak diterima dalam akidah. Alasannya apa? Karena hadis ahad itu menurut istilah ulama mustalah hadis yufidul ilma zanni. Ujung-ujungnya ilmunya zanni. Tahu zanni? Tidak pasti. Zanni itu adalah sangkaan yang lebih berat kepada benarnya.
kemungkinan salahnya dikit, masih ada apa istilahnya dalam random sampling itu apa, margin errornya ya, jadi masih ada unsur kemungkinan salahnya. Kaum muslimin dan muslimat, saya katakan ini istilah pembagian ulama hadis ini dulu di kalangan al-sunnah nggak ada. Setelah masuknya ilmu-ilmu kalam ke dalam ilmu-ilmu kita, maka jadilah yang seperti ini. Di zaman Nabi yang ada adalah kalau rawinya thiqah. Demikian juga sampai dengan Imam zaman Imam Asy-Syafi'i, orangnya dipercaya, maka beritanya diterima sekalipun dalam bidang akidah, sekalipun yang menyampaikan hanya satu orang. Karena Nabi ngutus para utusan ke berbagai suku, ke berbagai kabilah, ke raja-raja, satu atau dua orang, hadisnya ahad, tidak mutawatir, tapi akidahnya diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa kita katakan bahwa itu zanni? Alasannya apa? Karena manusia mungkin salah, mungkin benar, sah, betul. Tapi yang lucunya ketika koran yang memberitakan langsung percaya 100%. Oh enggak, ini TV One yang bilang beritakan semalam. Padahal rawinya majahil. Ya, ini yang nyampaikannya ulama-ulama yang sekelas Syafi'i, Malik, Ahmad bin Hanbal. Lalu dikatakan hadisnya zanni. Yang lucu nih kita. Baca Quran percaya, baca Quran tidak yakin. Allah musta'an. Jadi kenapa disebut ahlus sunnah? Karena sunnah lah yang membedakan kita dengan siapa yang benar-benar ahlus sunnah dan siapa yang tidak mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya Ibnu Abbas katakan, man hajjaka bil Quran, siapa yang berhujjah kepadamu dengan Al-Quran saja, fahajjahu bis sunnah, jawab dengan sunnah. Apa sebab? Li'anna al-Qur'ana dzu wujuh. Al-Quran itu bisa multi tafsir, bisa multi tafsir. Nah, di mana cari tafsir yang sesungguhnya? Dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau sudah Nabi yang tafsirkan, jangan cari lagi tafsir yang lain. Ini masalahnya. Banyak Nabi dalam Al-Quran Allah sebutkan, lalu Nabi perkuat dengan sunnahnya, seperti yang sudah kita pelajari kan dari bayan yang kemarin itu. Ada yang Al-Quran secara detail, ada Al-Quran secara global, kemudian menjelaskan sebagian detailnya sunnah, ini kan. Kemudian ada yang Al-Quran, kok pada lupa semua, menjelaskan hanya secara global, sunnah menjelaskan lebih detail, ya tak? Dan yang kelima kemudian adalah Al-Quran tidak menjelaskan hukumnya sama sekali, tapi sunnah menjelaskan hukumnya. Dan Allah sudah wajibkan kita ikut Nabi SAW. Nah, ini Al-Quran sudah menyebutkan dengan detail tentang Allah SWT. Lalu Al-Quran ya sudah detail menjelaskan, lalu datang sunnah detail juga, lalu kita katakan tidak sesuai dengan logika. Berarti yang kita beriman pada logika atau Quran dan sunnah? Jadi iman kita pada pikiran atau pada Al-Quran dan sunnah? Pada pikiran jadinya. Kalau begitu, seluruh yang tidak sesuai dengan logika, tidak sesuai dengan logika, lalu kita tolak, lalu kita takwilkan, akhirnya kita beriman pada akal kita, tidak beriman pada Al-Quran dan sunnah. Cuman karena takwil inilah, ya, benteng takwil inilah, sehingga kaum muslimin ya mereka insya Allah masih, artinya keliru dalam dianggap orang-orang Islam yang keliru. Tapi kalau pas Nabi hidup tuh langsung aja tanya ke Nabi, gitu kan, ya Rasulullah, ini orang antum beritahukan tentang Allah begini, tapi dia katanya lah itu maknanya, pasti dijelaskan oleh Nabi. Seharusnya dalam hadis Nabi sudah ada penjelasannya. Cuman penjelasan Nabi ini ditakwil lagi, itu masalahnya. Makanya hantu takwil ini harus dijauhkan. Hantu takwil ini, sebab tidak ada perkataan ulama pun akan ditakwilkan nanti. Perkataan ulama pun akan ditakwilkan. Itulah pentingnya mengetahui bahasa Arab dengan bahasa Arab. Ya. Maka apa hujjah kata
Imam Syafi'i rahimahullah, al-hujjatu fi kitabullah. Qala Allah berfirman, wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumih. Kami tidak pernah mengutus seorang rasul pun kecuali dengan bahasa kaumnya. Sekarang saya nak nanya, Nabi diutus di kalangan kaum Nabi orang apa? Arab. Ada khilaf? Tak ada khilaf ya, ijma' ya, bahwa Nabi diutus di kalangan orang Arab. Berarti benar Al-Quran dan benar kenyataannya bahwa Nabi diutus di kalangan orang Arab. Berarti Nabi berdasarkan nas Al-Quran berbahasa Arab. Dan Imam Syafi'i sebelum ini kan sudah negaskan, tidak ada satupun manusia yang menguasai seluruh bahasa Arab kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau tegaskan itu? Supaya kalau ada hadis yang thabit dari Nabi itu lafaznya, tak boleh antum salahkan itu. Walaupun tak sesuai kaidah bahasa, walaupun tak sesuai dengan kaidah bahasa Arab yang kita buat. Jelas kaum muslimin? Sekarang kan orang bikin kaidah misalnya tentang berbagai ilmu. Ya, seperti kaidah bid'ah ini banyak berubah-ubah hari ini. Lalu kaidah ya dibuat oleh seorang ulama. Lalu menurut ulama ini amalan ini bid'ah. Lalu kita katakan enggak, berdasarkan kaidah tidak bid'ah. Mana lebih paham yang buat kaidah daripada kita? Jelas? Jadi oleh itu Imam Asy-Syafi'i menjelaskan bahwasanya bahasa Arab itu menjelaskan bahwa tidak ada yang menguasai bahasa Arab secara penuh kecuali Nabi alaihi salatu wassalam. Maka bila ada bahasa yang thabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, thabit, sahih, tidak ada keraguan padanya bahwa itu dari Nabi alaihi salatu wassalam, lalu tak sesuai dengan kaidah bahasa Arab yang dibuat oleh orang belakangan. Kan kaidah ini kan belakangan datangnya, bukan dari awal. Sebab setiap semakin lemah kita semakin membutuhkan alat. Semakin membutuhkan alat. Orang-orang tua kita dulu kuat-kuat Pak, sehingga pergi kerja itu jalan kaki, ya. Kalau kita loyo-loyo pergi ke masjid pun harus naik kendaraan, gitu ya. Orang tua-tua kita dulu tahan banting memang. Sama juga bahasa, ketika bahasa itu dikuasai dengan baik, tidak perlu kawaid. Tapi ketika bahasa mulai tidak dikuasai dengan baik dan banyak rusaknya, maka lahirlah kaidah-kaidah bahasa Arab. Ketika fikih bahasa dan mulai rusak, lahirlah ulama-ulama yang menulis tentang fikih lughah. Dan ketika orang memahami nas Al-Quran mulai lemah, lahirlah pula kaidah-kaidah usul fikih dan kaidah fikih dan seterusnya. Jadi semakin banyak cabang alat ini bukan berarti semakin hebat kita. Makanya teknologi semakin tinggi bukan berarti kita tambah kebutuhan kita tambah besar, berarti kita tambah lemah. Coba bayangkan, dulu orang tak berlistrik, tidak pernah beralasan kenapa tidak selesai kerja listrik padam, ya tak? Kalau sekarang apa nak ngaji Ustaz, listrik mati. Iya tak? Kenapa nak ngaji kita, listrik mati. Dulu orang nak pakai listrik, ngaji juga dia. Ya. Coba besok kalau misalnya kenapa tidak hafal Quran lagi, dilarang oleh pemerintah menghafal Quran, iya tak? La qadarallah. Tapi orang-orang di jajahan Uni Soviet dulu, ketika mereka dilarang, ternyata tambah banyak hafiznya. Ini juga pelajaran bagi kalau ada yang nak bikin makar pula negara ini dari pihak-pihak yang tertentu untuk menghapus hafalan Al-Quran, menuduhnya dengan tuduhan bermacam-macam. Ketahuilah semakin dilarang, sifat manusia itu kullu mamnu'in marghub. Setiap dilarang orang akan bukan melawan Pak. Setiap dilarang itu diingini orang, dicari orang, pasti tambah banyak insyaallah taala. Jadi yang benar itu bukan melarang, karena antum sudah pilih yang namanya negara ini demokrasi. Kan mereka yang pilih, kita pilih sendiri kan, demokrasi. Baik.
maka lakukan itu. Berikan kebebasan, dan undang-undang dasar sudah memberikan kebebasan. Kenapa Anda yang batas-batasi? Nasallallahu alaihi afiyah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, fal hujjatu fihi kitabullah, hujjah di dalamnya ada kitabullah. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumih, kami tidak mengutus seorang rasul pun kecuali dengan bahasa kaumnya. Dan sepakat umat ini bahwa Nabi diutus di kalangan orang Arab. Berarti bahasa Al-Quran bahasa Arab, bahasa hadis bahasa Arab, maka harus dipahami dengan bahasa Arab. Fa in qala qailun, kita tutup aja lah dulu ya, juga sampai sini dulu. Baik, saya bacakan dulu. Fa in qala qailun, kalau ada lagi yang bertanya, fa innar rusula qabla Muhammadin kanu yursaluna ila qaumihim khassah. Rasul-rasul yang diutus sebelum Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam diutus kepada kaumnya secara khusus. Wa inna Muhammadan bu'itsa ila nasi kafa, Nabi Muhammad diutus kepada seluruh umat manusia. Ya, tadi kan ayat kami tidak mengutus kecuali dengan bahasa kaumnya, sah? Ya, karena Nabi dulu kan khusus kaumnya. Nabi Muhammad diutus kepada seluruh umat manusia, kan masih ada lagi peluang untuk menggunakan bahasa lain gitu. Faqad yahtamilu ay yakuna bu'itsa bi lisani qaumi khassatan wa yakuna 'ala an-nasi kafa yata'allamu lisanahu wa ma ataqu minhu. Kata Imam Syafi'i, mungkin saja Nabi diutus untuk seluruh manusia, tetapi bahasa yang dipakai bahasa kaumnya, karena Nabi kan tidak pandai tulis baca. Tidak pandai tulis baca tidak menghalangi orang untuk orang untuk berilmu. Makanya orang buta mungkin lebih alim daripada orang yang melek kayak kita, sah? Buktinya orang buta dah hafal Quran, kita dah nak mati puluhan dan tidak juga hafal Quran. Orang buta sempat baca buku sampai selesai awal, baca muqaddimah dan daftar isi itu udah bagus itu. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Wa yakuna 'ala an-nasi kafatan yata'allamu lisanahum bima ataqu aw ma ataqu minhu. Dan bagi orang lain, maksudnya Nabi memang diutus kepada seluruh manusia, tapi bahasanya tetap bahasa kaumnya. Dan orang lain yang bukan orang Arab wajib belajar bahasa Arab. Ini juga sekaligus ini fatwa dari Imam Syafi'i bahwa kita wajib belajar bahasa Arab. Tapi wa ma ataqu minhu, yang sesuai kesanggupan. Ya, hilanglah kalau Al-Qur'an gara-gara bahasa Arab janganlah. Nah, jadi kaum muslimin wa muslim wa yahtamilu ay yakuna bu'itsa bi alsinatihim. Dan ada pula kemungkinan, ada yang mengatakan ada kemungkinan dia diutus dengan bahasa mereka pula. Fahal min dalilin. Nah, ada enggak dalil yadullu ala annahu bu'itsa bi lisani qaumi khassatan duna alsinatil ajam? Ada enggak dalil? Karena ada kemungkinan nih orang lain wajib belajar bahasanya, atau memang Nabi diutus pula dengan bahasa selain bahasa Arab. Apa jawaban beliau? Naam, fa idza kanat al-alsina mukhtalifatan bima la yafhamu ba'dhum min ba'dhin fala budda an yakuna ba'd tab'an li ba'd wa yakuna al-fadlu fil lisanil muttaba' ala tabi'. Apabila bahasa itu berbeda-beda, di mana sebagian dari mereka tak paham bahasa yang lain, maka dalam hal kondisi seperti ini sebagian mesti ikut pada sebagian yang lain. Wa yakuna al-fadlu fil lisanil muttaba' ala tabi', dan bawahnya lisannya, bahasa yang diikuti lebih afdal dari bahasa yang mengikuti. Sekarang bahasa Arab, bahasa Nabi, kita ikut Nabi mesti belajar bahasa Arab, dan bahasa kita mengikut bahasa Nabi alaihi salatu wassalam, maka bahasa yang diikuti lebih utama dari bahasa yang mengikuti. Dengan makna lain, mana yang lebih afdal, bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Ini lepas daripada nasionalisme ya. Kalau bahasa nasionalisme pasti bilang bahasa Indonesia lebih
Ini bukan nasionalisme, ini kenyataannya. Mana yang lebih hebat, bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Tidak ada ragunya sama sekali. Ya. Walaupun di Indonesia punya 725 bahasa, tapi bahasa Arab jauh lebih hebat. Buktinya banyak. Di antaranya Al-Quran bahasa Arab, Nabi pakai bahasa Arab. Nanti di surga bahasa belum ada yang pernah masuk nampaknya. Baik, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Dan bahasa agama yang diridai Allah adalah bahasa Arab. Makanya mempelajari bahasa Arab berpahala. Ya, berpahala. Kalau bahasa lain dipelajari, kalau perlu niat tambahan, yaitu niatnya untuk dakwah, niatnya untuk ini dan itu baru berpahala. Tapi kalau bahasa Arab ini langsung berpahala karena mempelajari bahasa Al-Quranul Karim. Nah, wa aulan nasi bil fadli fil lisani man lisanuhu lisanun nabi, maka yang manusia yang lebih patut diutamakan dalam sisi bahasa adalah orang yang bahasanya bahasa Nabi alaihi salatu wassalam. Maka dikatakan bahasa Nabi. Wala yajuzu wallahu alam, dan tidak boleh, Allahu alam kata Imam Syafi'i, beliau berhati-hati mengatakan ini, ayyakuna ahlu lisanihi atba'an li ahli lisani ghairi lisanihi, maka tidak patutlah orang-orang yang bahasanya sama dengan bahasa Nabi menjadi pengikut bagi orang-orang yang bahasanya bukan bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka fi harfin wahid, dalam satu huruf pun. Bal kullu lisanin tabaun li lisani, bahkan seluruh bahasa mengikut bahasanya Nabi alaihi salatu wassalam. Wa kullu ahli dinin qablahu fa alim tiba'u dinihi, dan bahkan seluruh pengikut agama sebelum Nabi mesti mengikuti agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi agama saja mesti mengikut agama Nabi, kalau tidak ya berarti kafir kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kafir kepada seorang Nabi sama dengan kafir kepada seluruh Nabi. Nah, dengan demikian maka bahasa Nabi lebih afdal dari bahasa selain Nabi. Maka bahasa orang yang bahasanya seperti bahasa Nabi, maka lebih afdal dari bahasa orang yang bukan bahasa Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Allah menciptakan dan memilih sesuai kehendaknya. Wa la yus'alu amma yaf'al. Allah tidak ditanya kenapa dilebihkan orang ini dari orang ini. Allah yang berhak memilih itu. Wallahu a'lam. Wa qad bayyana Allahu dzalika fi ghairi ayatin min kitabih. Allah sudah jelaskan itu dalam banyak ayat dalam Al-Qur'anul Karim. Dalam banyak ayat dalam Al-Qur'anul Karim. Di antaranya qala Allah Ta'ala wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dari Rabbul Alamin, Allah yang memiliki alam semesta. Nah, sekali lagi kalau turun mesti dari, tidak ada turun kecuali dari atas. Kalau tidak rubah nanti, jangan nuzul lagi namanya, bukan nuzul lagi namanya. Kalau turun itu mesti dari atas. Jelas? Jadi kalau turun dari atas, yang menurunkan siapa? Allah. Yang maha di Allah di mana? Di mana-mana. Ya di atas. Ya, bukan kita yang bilang, dia yang bilang. Bil munasabah, kemarin kita katakan syekhnya Imam Az-Zahabi ditanya orang Mu'tazilah, "Kamu yang bilang Allah di atas?" Dia bilang, "Enggak, bukan saya tidak pernah bilang. Yang bilang Allah sendiri." Yang bilang Allah sendiri. Bedanya saya percaya, Anda tidak percaya. Datang pula Ibnu Furak, seorang ulama ahli kalam terkenal, ya di abad keempat Hijriah, paling terkenal sekelas dengan Abu Bakar Al-Baqillani, masuk menemui Sultan Mahmud bin Subuktakin, raja dari kerajaan Al-Ghaznawi, Daulah Ghaznawiyah di bagian Biladus Sind dan India, penakluk India. Dia dikatakan oleh Ibnu Furak kepadanya, tidak boleh mengatakan, di depan dia dikatakan tidak boleh mengatakan Allah di atas, karena kalau boleh dia di atas, boleh juga di bawah, katanya, menurut akal. Menurut akal. Jadi kalau di atas berarti lazim juga boleh ke bawah, berarti berpindah-pindah, karena orang ahli kalam Mu'tazilah mengatakan Allah tidak boleh pindah-pindah. Kalau dia turun naik berarti pindah-pindah.
dia mengukur Allah dengan makhluk. Itu masalahnya, mengukur Allah dengan makhluk. Kalau turun naik berarti pindah. Hukum Allah beda dengan hukum kita. Lalu apa kata sultan ini, raja ini? Ya Syekh katanya, yang mengatakan itu Allah, bukan saya. Maka jangan paksa saya mengatakan itu. Saya tidak akan mengatakan kecuali yang Allah katakan, dan Allah tak pernah bilang dia di bawah. Tak pernah bilang dia di bawah. Yang dia bilang dia di atas. Kalau antum katakan kalau boleh di atas, boleh di bawah, itu hukum akalnya antum. Jelas? Jadi hukum akal antum. Itu tidak lazim bagi saya, tidak konsekuensi perkataan saya. Sebab mengatakan Allah di atas, dia sendiri. Tanyakanlah ke Allah. Tanya ke Allah, adakah Allah bilang dia di bawah? Ada? Wih, ada Nabi bilang Allah di bawah? Yang ada. Yang ada hanyalah Allah di atas. Maka kita yakini seperti yang Allah sebutkan, tanpa diserupakan dengan makhluk. Sekali lagi, kita bukan mujassimah, tapi memang ahli bid'ah selalu menggelar arus sunnah dengan gelaran-gelaran yang membuat orang takut gitu. Yaitu mujassimah, membuat Allah bertubuh kata. Tidak lazim. Karena tidak semua lazim itu diterima. Kita meyakini Allah di atas tanpa menyerupai makhluknya. Bagaimananya kita tidak dijelaskan. Yang ada adalah Allah bilang dia di atas. Jelas? Nah, Allah musta'an. Makanya Al-Quranul Karim itu sudah cukup. Karena zalikal kitabu la raiba fi. Hadis sudah lebih dari cukup. Karena hadis tidak ada keraguan padanya. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, nazala bihi ruhul amin. Al-Quran ini dibawa turun oleh malaikat Jibril, ruhul amin, ruh yang amanah, ala qalbika litakuna minal munzirin. Masukkan ke dalam hatimu supaya engkau menjadi salah satu dari pemberi peringatan. Apa? Bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas dan menjelaskan. InsyaAllah kita perjelas nanti pada pertemuan yang akan datang. Ada beberapa ayat yang disebutkan oleh Imam Syafi'i yang menghilangkan keraguan bagi orang-orang beriman. Tapi kalau orang tidak mau beriman, seperti kata sebagian ulama, al-balidul anid la tanfa'u mahu iqamatul hujaji wad dalil. Orang yang sudah membekukan diri, tidak mau menerima yang tongkol bahasa kaminya, tongkol tahu ya, ngeyel gitu. Tidak bermanfaat baginya mendatangkan dalil dan hujjah. Tapi orang-orang yang beriman, yang mau menerima ilmu, hujjah satu baginya cukup. Tapi yang tidak, yang ragu-ragu, 1000 hujjah nggak cukup baginya. Orang yang ragu 1000 hujjah nggak cukup. Macam kita melamar anak orang juga Pak ya, disebut satu kelebihannya aja, oh dia itu banyak duitnya, mau katanya kan. Tapi kalau yang tidak mau, 40 spesifikasi yang disebutkan, dia punya rekening sendiri, mobil pribadi, rumah pribadi, cerdas, cermat, bersih, ulet, gaibuan dan sebagainya. Cuman karena dia tidak mau, saya dengar dia tidurnya ngorok katanya. Jadi nggak mau dia. Jadi cari-cari alasan. Ya kalau udah tidur ngorok tidak perlu lagi tuan-tuan kalau udah tidur itu. Yes ya? Yes ya? Jadi kalau yang tidak mau 1000 dalil tak cukup. Tapi kalau yang mau, ya, yang mau satu bukti dah cukup. Ya. Ya, saya hanya satu bukti yang saya perlukan. Anda mau atau tidak? Itu aja. Nah, kalau sudah mau dan ngangguk dia, okeylah, hilang patut dia ketujuh. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan bermanfaat. Semua yang benar semata-mata taufik dari Allah. Kalau yang salah itu kelemahan saya dan dari syaitan. Semoga Allah SWT mengampuni dan tuan-tuan dan puan-puan bisa memaklumi. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.